Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidi Al-Habib Bahar Ibn Sumaid menunjukkan kepada kita semua bahwa yang kita dengar selama ini suara Habib Bahar ceramah ternyata tidak ada yang dapat memadamkan seperti pesan proklamator, pesan panglima perang. Semoga sehat Bib ya. Sehat Bib. Amin, doain biar sehat. Sudah ikhlas Bib ya? Amin Bib, sudah Amin. ikhlas Bib. Ikhlas, harus ikhlas. Siap Bib. Tadi sebelum berangkat dari teman-teman yang ditahanan Tahanan semuanya pada nangis, pada sedih. Karena selama ini tahanan, alhamdulillah udah ada 6 yang masuk Islam. Alhamdulillah. Terus setiap malam saya ngajar, udah mereka semua tahanan 100 lebih udah hafal sekitar 80 hadis. Habib Bahar bin Smith yang merupakan terpidana kasus penganiayaan 2 remaja dipastikan tetap terdekam di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski puluhan narapidana lainnya dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi terkait upaya pencegahan penyebaran COVID-19, hal itu tak berlaku bagi Habib Bahar. Tentu hal ini menarik perhatian Ustadz Abdul Somad. UAS langsung ungkap sosok Habib Bahar bin Smith sebenarnya. Lantas bagaimana sosok Habib Bahar bin Smith menurut kacamata UAS? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Kau boleh cabik-cabik dagingku, kau boleh robek-robek jantungku, tapi jiwaku tak bisa kau bunuh, tak bisa kau habisi, tak bisa kau penjarakan. Anak Indonesia. Terpidana kasus penganiayaan 2 remaja, Habib Bahar bin Smith tak ikut dibebaskan karena wabah corona. Habib Bahar bin Smith dipastikan tetap terdekam di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara ada puluhan narapidana lainnya dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi terkait upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kalau Habib Bahar belum tentu asimilasi, soalnya belum menjalani setengah masa pidananya. Ujar Kalapas kelas 2A Cibinong Ardian Nova Kristiawan saat dihubungi. Menurutnya, program asimilasi yang tertuang dalam Kepmen Hukum-HAM nomor 2M-HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 itu menyebutkan bahwa asimilasi hanya didapat warga binaan yang sudah menjalani lebih dari setengah masa pidana. Mereka itu mendapat asimilasi tetap di rumah. Kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, bisa ditarik lagi oleh kita kalau melakukan kesalahan. Ada persyaratan juga, tidak boleh keluar juga karena ini kebijakan pemasyarakatan, ujar Ardian. Ia menyebutkan, sedikitnya ada 80 napi di Lapas kelas 2A Cibinong yang mendapat program asimilasi. Sebanyak 23 napi diantaranya dibebaskan pada Rabu 1 April 2020. Sedangkan sisanya sebanyak 57 napi dibebaskan pada Kamis 2 April 2020. Jadi, untuk total yang dapat asimilasi sebanyak 80 napi yang dapat asimilasi ini sampai tanggal 7 April nanti. Jadi, datanya nanti keseluruhan di tanggal 7 April 2020. Ujarnya pula. Habib Bahar bin Smith divonis 3 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta. Subsidiar 1 bulan kurungan penjara. Putusan dibacakan dalam sidang vonis kasus penganiayaan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Selasa 9 Juli 2019 lalu. Anak Indonesia tidak akan pernah kosong dari kami, umat Islam yang rela hancur, rela binasa, rela mati untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Kami yang di luar disadarkan betapa lemah dan tidak berdayanya. Selama ini ceramah menggelegar di atas mimbar, tapi ternyata apa yang sudah dilakukan. Sementara itu, UAS membeberkan sosok Habib Bahar sebenarnya. Beliau menyebutkan bahwa gaya ceramahnya memang berapi-api, tidak ada yang dapat memadamkannya. Seperti pesan proklamator, pesan panglima perang. Kau boleh robek-robek dagingku, kau boleh cabik-cabik jantungku, tapi jiwaku tidak bisa kau bunuh, tidak bisa kau penjarakan, ungkap UAS.
Apa yang dialami saat ini, jurus besi tidak dapat mempenjarakan pemikirannya. Ceramah tetap berlanjut, murid tambah banyak, bahkan lapas berubah menjadi pesantren. Dapat berita bahwa sudah ada 500 sahabat-sahabat di lapas yang sudah hafal 98 hadis. Ada 1000 sahabat-sahabat di lapas yang sudah menghafal 54 hadis Nabi Muhammad SAW. Tambah UAS. Beliau menghimbau apabila ingin belajar hadis langsung ke Habib Bahar karena sanadnya ketersambungan. Hal ini menjadi motivasi bagi dai yang ada di luar bahwa dakwah tidak terbatas hanya di mimbar, dakwah tidak terbatas hanya di tabligh akbar. Inilah yang sebenarnya dakwah. Di akhir videonya, UAS mendoakan bagi kita semua, semoga kita semua berada di jalan yang benar dan husnul khotimah. Amin. Berikut ringkasan kami dalam video ini. Bagaimana menurut teman-teman terkait video ini? Silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sayyidi Al-Habib Bahar Ibnu Sumaid menunjukkan kepada kita semua bahwa yang kita dengar selama ini suara Habib Bahar ceramah, ternyata tidak ada yang dapat memadamkan seperti pesan proklamator, pesan panglima perang. Ini kemerdekaan didapatkan bukan dengan tenang-tenang, bukan dengan santai-santai, tetapi dengan harokah, dengan pergerakan, dengan jihad, dengan perjuangan, dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada yang lebih mencintai Indonesia sebagaimana kecintaan umat Islam, para ulama dan para santri kepada Indonesia. Kau boleh cabik-cabik dagingku, kau boleh robek-robek jantungku, tapi jiwaku tak bisa kau bunuh, tak bisa kau habisi, tak bisa kau penjarakan. Tanah Indonesia tidak akan pernah kosong dari kami, umat Islam yang rela hancur, rela binasa, rela mati untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Kami yang di luar disadarkan betapa lemah dan tidak berdayanya. Selama ini ceramah menggelegar di atas mimbar, tapi ternyata apa yang sudah dilakukan. Maka saya sampaikan kepada kalian, jikalau dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa minggu ke depan, saya ditangkap, saya dipenjara karena membela rakyat, karena membela rakyat yang susah, membela rakyat yang kelaparan. Kalau saya ditangkap, kalau saya dipenjara, berjanjilah kalian, demi Allah, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini kami nyalakan. Allahu Akbar. Apa yang kita lihat hari ini, jeruji besi tidak bisa memenjarakan pemikiran. Ceramah tetap berlanjut, murid-murid tetap banyak, bahkan berubah lapas menjadi pesantren. Mendapat berita bahwa ada 500 sahabat-sahabat di lapas yang sudah menghafal 98 hadis. Ada 1000 sahabat-sahabat di lapas yang sudah hafal 54 hadis Nabi Muhammad SAW. Bib, ada yang sampaikan Bib. Ada yang mau disampaikan Bib. Bib, ada yang mau disampaikan Bib. Bib, ada yang mau disampaikan Bib. Bib, perasaannya gimana Bib? Bib, perasaannya gimana Bib? Perasaannya alhamdulillah bahagia, senang. Mudah-mudahan yang Idul Adha yang berkorban semua korbannya Allah terima. Amin. Amin. Sudah ikhlas Bib ya. Semoga sehat Bib ya. Sehat Bib. Amin, doain biar sehat. Sudah ikhlas Bib ya. Amin Bib, sudah ikhlas Amin. Bib. Ikhlas, harus ikhlas. Siap Bib. Tadi sebelum berangkat dari teman-teman yang ditahanan, Tahanan semuanya pada nangis, pada sedih karena selama ini tahanan alhamdulillah udah ada 6 yang masuk Islam. Alhamdulillah. Terus setiap malam saya ngajar, udah mereka semua tahanan 100 lebih udah hafal sekitar 80 hadis. 80 hadis Nabi hafal dan udah 6 masuk Islam. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah. Makanya kan udah saya bilang, Mas walaupun di penjara tetap Mas. Padahal 40 hadis saja ada di kepala, sudah mendapatkan syafaat meringankan azab. Konon lagi lebih daripada itu, maka tetap istiqamah. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang kedua ini, lam tadillu abada, tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap istiqamah menghafal hadis,
belajar sanad hadis kepada Habib Bahar Ibnu Sumaid yang sanad ketersambungan keilmuan kepada Habib Sidi Habib Baharun sampai kepada para habaib, sampai kepada Imam Sayyidina Al-Husain, kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi bagi yang di luar, motivasi bagi para dai. Ternyata dakwah tidak terbatas hanya di mimbar, tidak terbatas hanya di tabligh akbar, tapi ada yang lebih besar. Inilah sebenar-benar dakwah. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan lalai ke jalan zikir, dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan lupa ke jalan ingat, dari jalan berpecah belah kepada jalan berpegang teguh kepada tali Allah. Semoga kita semua dapat diberikan istiqamah dan husnul khatimah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. La tansani min husni da'watikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.